Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan bosan-bosan ketemu dengan saya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang optik geometri eh, dengan pembahasan yaitu cermin gabungan. Nah, kita telah mempelajari cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, dan kali ini kita akan membahas cermin gabungan. Nah, oke, untuk selanjutnya perhatikan ya, karena ini susah ya. Perhatikan penurunan konsep dan aplikasi konsep ke dalam perhitungan. Oke, lanjut. Cermin gabungan. Nah, nanti disebut juga kombinasi cermin ya. Ini gabungannya nggak usah ditulis sebenarnya. Nah, gabungannya satu, cermin cekung dengan cekung, cekung dengan cembung, cekung dengan datar. Nah, nanti bisa nggak cekung dengan lensa? Bisa. Nah, ini cermin satu, cermin dua ya. Ya, cermin satu, cermin dua ini kebetulan contohnya saya ngambil positif semua ya. Titik apinya F1. Di sini eh, pusatnya P1. Yang kanan pusatnya P2. Titik apinya P2, perteknya O1, di sini O2. Oke, ayo kita lanjut. Ya, ini cermin satu ya. Ya, ini ada benda. Benda untuk cermin satu berada di ruang dua. Ya. Oke. Lukiskan sinar sejajar utama. Dipantulkan lewat titik api. Benda di ruang dua, bayangan pasti di ruang tiga. Sinar melalui titik api. Dipantulkan sejajar utama. Inilah B aksen. Ya, gitu. Nah, simpan cermin yang kedua. Misalkan cermin positif tadi atau cermin cekung. Misal nih, mau cembung boleh, mau datar juga boleh. Ya, nih ya lihat. Ya, saya balik lagi. Nah, nah, berarti bayangan dari cermin satu itu akan berfungsi sebagai benda untuk cermin 2 dan jatuh kebetulan di luar P2 ya, di luar P2. Ya, berarti nanti bayangan dari cermin satu jatuh di ruang 3 cermin yang kedua ya. Itu. Bayangan dari cermin satu jatuh di ruang 3 dari cermin 2. Atau bayangan dari cermin satu ini kebetulan juga jatuh di ruang 3 cermin satu. Dan jatuh juga di cermin 2 di ruang 3. Oke, lukiskan. Ya. Perpanjang aja nanti yang ini. Pantulkan. Nah, pusat. Bukan pusat apa, ke titik api. Tuh, sejajar. Nih, balik lagi ya. Sejajar sumbu utama dipantulkan lewat titik api. Tidak usah panjang. Sebab di sini di ruang 2 nanti. Pusat. Apa titik api? Pusat lagi pusat gini. Salah. Sejajar sumbu utama. Nah, inilah bayangan. Ya. B double aksen. Oke, kita turunkan nih. Kita turunkan. Nah, sekarang O1 nih. O1 ke O2 kita sebut D. Ya. Jadi nanti dari sini ke sini nih. Nah, ini seharusnya ada nih, ada garis nih, kelewat kayaknya. Ini kita sebut D, ya. Kemudian dari O1 ke sini kita sebut S1, ya. Dari O1 ke B aksen kita sebut S, ya. Nih, sini ya. Ya. S1 aksen, ya. Kemudian dari B aksen ke O2 sini, nih, ke O2 nih. Kita sebut S2. Kemudian dari B double aksen ke O2 sini, ya. Kita sebut S2 aksen. Oke. Gimana bahasannya? Bahasannya adalah begini. Cermin satu. Cermin satu berarti notasinya ganti. Satu per S1. Satu per S1 aksen sama dengan satu per F1 ya. Pembesarannya M1
min ya, S1 aksen per S1 atau H aksen per H ya. Taruh saja di sini H ya. Ini H aksen. Apa kebanyakan nih? H double aksen. Ini kebanyakan ini itunya. Tanda serunya nih. Saya hapus lah. Nih, ya. Oke. Atau boleh menggunakan rumus buat S1 sama dengan S aksen ya. S1 F1 per S1 min F1. Nah, pembesaran juga sama. M1 min dalam kurung ya, F1 S1 min F1. Tutup. Ya. Itu cermin 1 ya. Nah, sekarang sebelum ke cermin 2, kita pakai ini. Jarak cermin. Ya. Jarak cermin. Jarak antar cermin ya. Antar cermin. Kita sebut D. Nah, berapa D? D itu berarti O1 ke O2. Nah, berarti D itu S1 aksen. Nah, ini. O ke B aksen ya, ditambah B aksen ke O2 ditambah S2 ya, gitu. Ini aksennya kurang tinggi. Ya. Nah, ya, ini berarti 1, ini aksen. Oke, gitu. Nah, baru nanti cermin yang kedua. Cermin kedua. Ya, gimana soalnya? Atau gimana pembahasan? Ya udah tinggal ganti 1 per S2, 1 per S2 aksen, 1 per F2. Nah, cermin 2 boleh negatif, boleh positif. Nanti aturannya setelah ada soal ya. Kemudian, pembesarannya M2. Sama nih. S2 aksen per S2 atau nah, min H double aksen per H aksen ya. Tuh. Atau saya pakai rumus kebut juga boleh lah. S2 aksen sama dengan nih. S2 kalikan F2 S2 min F2 ya. Kemudian pembesarannya M2. M2 sama dengan min dulu pakai min ya. Min berarti F2, S2, F2. Tutup ya. Nah, sekarang total. Totalnya begini. M total berarti M1 kalikan dengan M2. Nah, tinggal ganti aja, pilih yang mana. Mau pakai yang bawah atau mau pakai yang atas-atas ini dengan ini. Boleh ya. Yang penting kita dapat mencari M1-nya berapa, M2-nya berapa. Nah, kemudian ada sifat bayangan. Sifat bayangan ambil dari S 2 aksen. Ya. Ambil dari sini. Bisa bisa positif, bisa negatif. Kalau positif berarti nyata. Kalau negatif berarti maya. Nah, kemudian ambil dari M total juga. Bisa positif, bisa negatif. Kalau positif berarti tegak. Ya. Kalau negatif berarti terbalik. Oke. Untuk selanjutnya perhatikan aplikasi dari konsep atau rumus-rumus cermin gabungan ke dalam perhitungan. Pelajari ya. Karena nih akan dibawa ke lensa gabungan. Nah, selanjutnya akan dibawa lagi ke mikroskop dan teropong. Nah, di lensa gabungan ini tinggal diganti. Ini. Tinggal diganti. Yang ini. Cermin diganti dengan lensa 1. Jarak antar cermin jadi jarak antar lensa. Cermin 2, lensa 2. Pembesaran total sama ya. Oke. Seperti itu ya. Nanti di mikroskop, cermin 1, lensa 1 jadi objek. Lensa objektif. Cermin 2, lensa 2 jadi diganti namanya lensa okuler gitu ya. Nah, D-nya bukan panjang, bukan lagi jarak antar lensa, jarak antar cermin, tapi panjang mikroskop atau panjang teropong. Oke, kita tunggu nanti tanggal mainnya. Lanjut. Oke, contoh 1. Saya percepat aja, biar kebet-kebetan. 2 buah cermin cekung A dan B berhadapan pada jarak 70 cm. Nah, ini berarti diketahui ini. Berarti D-nya itu 70 cm. Ya. Nah, titik apinya sama. Berarti F1 atau FA. Boleh FA, boleh F1, terserah ya. Gimana maunya nih. Yang penting ada anotasi beda. Nah,
Oke? Nah, tentukan sifat bayangan dan lukiskan jika benda berada pada jarak 30 cm dari cermin pertama. Nah, berarti ini S1. 30 cm. Nah, sekarang cari dulu S1 aksennya berapa. Ya, maka S1 aksen kalian boleh menggunakan ini S, F, 1. S. Nah, kalau bosan nulis satunya ya udah nggak usah pakai satu aja. Nanti belakangan aja. Ini 30 kalikan 20 dibagi 30 dikurangi 20. Ini berarti 600 ya. Dibagi dengan 10. Berarti 60 ya. 60 cm. Nah, jelas S1 aksennya nyata. Nah, sebelum ke cermin, ini berarti cermin 1 ya. Cermin 1. Nah, sekarang cermin 2. Sebelum ke cermin 2, kalian lewat ini dulu D sama dengan S1 aksen ditambah S2. Berarti ininya 70, ininya 60. Nah, ininya berarti cari. Maka S2 sama dengan 70 dikurangi 60. Nah, kalau sudah bisa nggak usah lewat ini ya. Boros waktu. Langsung aja, oh ini 70 kurang 60, 10 ya. Nah, ingat di sini F2-nya itu 20 cm atau FB-nya 20 cm. Oh, berarti benda itu berada di ruang 1 untuk cermin 2. Ini kunci untuk melukis ya. Untuk melukis ya. Nih. Dan setelah itu kalian gunakan ke sini. S2 aksen berapa? Nah, S2 aksen ya. Nah, tinggal SF per S min F ya. Oke, masuk nih. S-nya itu 10 cm, kemudian F-nya 20 cm, ini 10 dikurangi 20, ini berarti berapa? 200 ya, dibagi dengan min 10 ya, gitu. Berarti ini minus 20 cm. Apa artinya? Maya. Berarti sifat bayangan nih udah jelas, maya. Nah, M-nya berapa? M-nya kalian boleh menggunakan yang ini nih. Ya. F, S min F ya. Oke, min. Nah, F2-nya 20. S2-nya itu 10. Ya. Kemudian F, F2-nya berapa tadi? F2 nih, lalu aja 2 nih ya. 2 nih. 2. Ini 20. Ya, oke. Jelas. Di sini berarti 20 per min 10 ya. Berarti min 20 per min 10. Berarti 2 kali. Ya. Oke. Nah, sekarang M totalnya berapa? M total berarti M1 kalikan M2. Tolong kontrol dulu ya. Negatif, ini 10. Ya, ini 20. Oke, langsung boleh bisa. Nah, ini berarti M1-nya adalah, belum nih. M1 belum dapat ya. Oke lah, kita hitung. M1 sama dengan asal pakai ini boleh. S1 per S1 aksen per S1 ya. Atau di sini 60 dibagi dengan 30 ya. Ini hasilnya minus 2 ya. Oke. Sifat bayangan jangan diambil dari M1, tapi diambil dari M total. Nah, berarti di sini min 2 kalikan plus 2. Berarti hasilnya minus 4 kali. Artinya apa nih? Sifat bayangannya adalah maya. Maya nih. Dah. Kemudian M-nya negatif. Berarti terbalik. Dah. Kemudian M-nya juga di sini 4. Berarti 4 kali. Maya terbalik diperbesar 4 kali. Ayo kita buktikan dengan lukisan. Ewas, maya terbalik diperbesar 4 kali. Perhatikan lukisannya. Nah, terus hati-hati nih. Dari cermin 1 mau ke cermin 2 harus lewat D ya. Harus lewat D. Nah, oke, harus lewat ini dulu. Kecoret nih. Harus ini lewat dulu nih. Ya, ingat tuh ya. Oke. Lanjut ke soal apa? Bukan ke soal, ini ke lukisannya. Nih. Nah, itu benda di ruang 2 untuk cermin 1. Sinar dadang sejajar semu utama dipantulkan lewat titik api. Nah, sinar melalui titik api dipantulkan sejajar semu utama. Nih. Nah, ini B aksen.
perpanjang. Tuh kan, pantulkan. Nah, jadi tadi kan maya terbalik, diperbesar. Nah, terbaliknya dari mana? Bukan dari sini, terbaliknya dari sini. Ya. Terbalik diperbesar 4 kali. Ya, benar 4 kali kalau nggak salah ya. Nih, saya kasih notasi dulu. Ini B, yang ini B aksen, yang ini B double aksen. Itu ya, itu bukti dari perhitungan ke lukisan. Oke, oke lanjut. Oh, satu itu cara melukis. Jadi, untuk melukis, kalian perhatikan dulu itu S2-nya berapa ya. S2-nya berapa? Kalau misalkan kurang dari F2 berarti di ruang 1. Kalau lebih dari F2 kurang dari jari-jarinya berarti di ruang 2. Kalau lebih dari jari-jari berarti di ruang 3. Kalau misalkan hasilnya negatif, misalkan S2-nya minus berarti benda ada di belakang cermin 2. Oke, hati-hati ya. Kalau masih pusing, kalian boleh nanya. Ya. Oke, hampir mirip nih. Oke, sama, tapi cerminnya cermin cembung yang kedua. Hati-hati ya. Kita cari dulu. D sama dengan 70. Ini masih nih, 70 cm. Kemudian S1 itu 30 cm. Cuman hati-hati di sini. F1 20 cm. Kemudian F2-nya itu atau FB-nya itu minus 20 cm. Kita cari dulu S1 aksen berapa? Ada S1 aksen dengan SF per S min F ya. Oke, masuk. Ini 30 kalikan 20, 30 dikurangi apa? 30 dikurangi 20. Hasilnya ini 600 ya. Tadi yang sama nih 600 dibagi dengan 10. Berarti ini 60 cm. Ya, pembesarannya berapa? Pembesarannya nih, tadi kelewat nih pada salah satu. M1 berarti S aksen per S aja gini lah yang gampang. Min. Ini 60 per 30 ya. Berapa? Minus 2 kali. Ya. Oke, setelah itu cari S2. S2-nya berapa? Lewat apa? Lewat D ya. D sama dengan S1 aksen ditambah S2. Nah, ini berarti tetap aja 70, ininya 60, ininya S2. Berarti S2-nya itu 10 cm. Oh, ini berarti positif. Artinya apa? Di ruang 4 ya, ingat nih. Ruang 4. Ini ruang bukan ruang 4, ini 6 berarti ya. Ntar dulu. Jadi nanti bayangan dari cermin 1 ya. Bayangan dari cermin 1 jatuh di ruang 4 cermin yang kedua ya. Ini 4 ya. Kan yang positif. Nah, sekarang bagaimana? Cari S2 aksen ya. S2 sama dengan S F per S min F ya. Ingat nih negatif titik apinya berarti min 20 ya. Oke. Dibagi dengan 10 min kurung min 20 ya. Oke, nanti diperoleh berapa? Min 200 dibagi dengan 30. Oke, coretnya aja. Berarti minus 20 per 3. Tidak perlu pakai desimal. Udah aja seadanya. Nah, ini udah jelas nih. Oh, ini maya nih gitu ya. Ini maya. Berapa M-nya? Min S aksen per S. Ini M2 berarti. Ya, min 20 per 3 dibagi dengan nggak kelihatan ya, sorry. Saya hapus dulu lah biar ada agak enakan ya. Ya, min nah, minus 20 per 3. Nah, dibagi dengan S. S-nya tadi berapa? Kita peroleh S-nya 10 ya. Nah, jelas berarti positif 2 per 3. Nah, sifat bayangan berarti
Maya, ya oke, sorry. Maya, kemudian sama tegak positif di sini, perbesarannya 2/3. Ya, perbesarannya 2/3. Itu ya, Maya pada jarak 20/3 sama tegak, pembesarannya 2/3. Jangan diperbesar 3 kali ya, atau diperbesar 2 kali. Kenapa? Karena ada angka di bawah ya. Oke, lanjut. Kita gambarkan. Ya, benar di ruang 2. Untuk cermin 1 ingat, dipantulkan. Ini suaranya ngepas di titik api ya, nggak masalah lah. Hmm, itu bayangan. Pasang cermin yang kedua. Ya, kenapa seperti ini? Tadi diketahui S-nya berapa? S-nya 10 kan? Berarti positif. Nah, karena positif berarti di depan cermin cembung. Oke, lukiskan. Tuh, ya, belakang. Tidak usah panjang-panjang. Kenapa? Karena benda di ruang 4, bayangan di ruang 1 pasti. Gunakan yang sinar yang kedua. Tuh, perpanjang. Ya, nanti diperoleh ini. Oke. Saya kasih notasi. Ini kita sebut B, ini kita sebut B aksen, ini kita sebut B double aksen. Jadi nanti sifat bayangan tadi tadi bagaimana? Maya. Oke, jelas di sini. Terbalik. Nah, ini kan berarti ke atas nih. Ini ke bawah. Berarti Maya terbalik. Nah, diperkecil 2/3. Pas kan? Pas dengan perhitungan. Begitu. Hati-hati cara melukis apa? Cara melukis cermin yang kedua. Jadi benar atau tidaknya melukis cermin yang kedua bergantung benar tidak mencari S2-nya. Ya, kalau S2-nya negatif berarti lihat dulu. Nah, lihat dulu F-nya berapa, S2-nya berapa. Kalau positif jelas berarti di ruang 4. Ya. Kalau negatif S2-nya berarti mungkin di ruang 1, mungkin di ruang 2, mungkin di ruang yang ketiga. Oke. Itu soal yang kedua. Saya tampilkan soal di sini sedikit ya, karena susah. Nanti mudah-mudahan ketemu lagi di soal-soal pembahasan cermin sampai cermin gabungan. Oke, terima kasih. Ya, ini sudah aplikasi kedua ya. Next video latihan satu cermin. Ya, nanti akan dibahas dari cermin cekung sampai cermin gabungan. Ya, oke. Ikuti selalu program yang saya tampilkan. Mudah-mudahan mendapat pencerahan. Ya, di kelas udah bagus, ditambah lagi membuka video ini kalian bertambah hebat. Kemudian praktekkan ya, karena zaman sekarang perlu praktek ya, perlu eksperimen dan menciptakan sesuatu ya. Nanti suatu saat sekolah tidak akan ada juntrungannya, paling dikurangi 20%, tinggal 20% sekolahnya. Jadi guru nanti memberi pelajaran dari rumah. Oke, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan di penampilan ini. Dan jangan lupa baca dan baca. Tinggalkan pesan kalian berupa like, komen, subscribe, serta share ke teman kalian yang ada di sana. Supaya mereka juga ikut mempelajarinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.